tetapi dari Panitera Muda tadi menyatakan bahwasanya ini merupakan kelanjutan daripada 157. Ya, dengan perubahan nomor dari 157 ke 634, bagi kami penasihat hukum dari korban akan menjadi sesuatu hal yang memang harus benar-benar kita akan pantau, karena kami masih melihat kekosongan hukum di sini. Sleman, mediapastvnews.com. Lintas kabar sidang dalam kasus pidana dugaan kehilangan buku tabungan dengan terdakwa Pamungkas Eka Prasetya kembali diangkat dalam sidang di PN Sleman. Namun sidang pertama tanggal 2 Desember tahun 2024 terdakwa belum menghadirkan saksi, sehingga sidang ditunda tanggal 9 Desember tahun 2024 dengan agenda hadirkan saksi. Yang menarik untuk kita simak adalah perkara semula nomor 157, PIT B 2024, PN SMN. Dirubah menjadi 634. Kata Roli Wijaya Kusuma, penasehat hukum Yudi Asmara kepada wartawan pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2024 di Sleman. Lebih lanjut, Roli menjelaskan bahwa putusan tersebut Pengadilan Tinggi DIY memerintahkan PN Sleman untuk membuka persidangan kembali perkara nomor 157. Dengan membacakan putusan selah, kemudian terus ganti nomor perkara. Nah, itu lucu atau saya bilang tidak sebagaimana mestinya, tandas penasehat hukum tersebut. Kemudian mengingat putusan banding JPU atas perlawanan keputusannya, diperintahkan PN Sleman untuk membuka kembali persidangan sesuai nomor 157. Kemudian bahwa perubahan nomor perkara tersebut mengesampingkan putusan banding dengan perubahan nomor 157 menjadi 634. Tentu hal tersebut membuat tidak terangnya perkara yang lama 157 karena telah ada perubahan nomor. Dengan demikian berarti sidang dengan nomor 634. Kemudian kenyataannya perkara dibuka dengan 157, PIT B 2024, PN SMN. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dikesampingkan. Tandas Roli Wijaya Kusuma saat ditanya wartawan. Dan apa yang memang menjadi dakwaan kepada terdakwa, pasal 263 atau pemalsuan. Ya, saya harapkan kepastian hukum untuk saya sebagai korban dapat ditegakkan dengan seadil adilnya. Hukum harus ditegakkan ya, walaupun langit runtuh, sehingga ini yang menjadi tekad kami untuk bisa mengawal sidang ini memenuhi titik daripada apa yang disebut sebagai kemanfaatan dan juga keadilan. Kalau kepastiannya sudah pasti, yaitu ada undang-undang dan kitab hukum acara pidana. Penasihat hukum dari Bapak Yudi Asmara, Pak. Ini kan ada sebuah perubahan, mau sidang tapi ada perubahan sepertinya ini. Gimana, Pak? Bisa ditanggapi ini sebagai penasihat hukumnya? Terima kasih. Jadi saya selaku kuasa hukum dari pihak korban. Jadi hari ini mendapatkan suatu informasi dari SIPP PN Sleman yang berdasarkan kepada putusan kasasi atas suatu perlawanan jaksa pada perkara sebelumnya yaitu 157, hari ini berubah nomor perkaranya menjadi 634. Dan kami tadi konfirmasi ke Panitera Muda menyatakan bahwasannya nomor perkara lama sudah terkunci. Namun kami menghormati dan kami tetap memantau di mana perkara 634 pidana ini tetap berjalan di Pengadilan Negeri Sleman dengan baik. Sehingga harapan kami apa yang didakwakan dalam nomor perkara 157 terhadap terdakwa Pamungkas Eka Prasetya itu tetap berjalan dengan dugaan pemalsuan sebagaimana pasal 263, di mana ada korban yaitu klien kami Pak Yudi Asmara, dan harapan kami semoga keadilan itu dapat benar-benar mempunyai manfaat kepada korban kami, sehingga hari ini harapan kami sidang berjalan dengan baik, sidang berjalan dengan asas-asas umum persidangan yang baik berdasarkan dengan hukum acara pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia. Terdakwa itu ditahan atau enggak itu, Pak? Berdasarkan keputusan selah oleh hakim pemeriksa di nomor perkara 157, terdakwa dibebaskan. Dan di sini kami ingin
mengetahui karena pada perlawanan jaksa itu eksepsi dalam putusan sela itu dibatalkan dan bunyi daripada banding di perlawanan itu adalah hakim DPT menyatakan untuk dilanjutkan kembali atau dibuka kembali perkara 157. Kami akan lihat di nomor perkara baru 634 ini yang menurut kami adalah suatu kesinambungan yang ditegaskan oleh Panitera Muda bahwasanya hal ini menjadi keputusan bersama atas sepengetahuan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dan dari 157 ke 634 itu gimana itu? Menurut Apakah kami nyambung? tidak umum ya Pak ya, karena pada dasarnya hal ini akan menjadi sesuatu ketidakpastian hukum nantinya. Namun kami berharap PN Sleman punya solusi untuk hal ini karena sistem di dalam pengadilan sekarang terbuka, sehingga harapannya tetap apa yang terjadi di perkara nomor 157 tetap dibawa di dalam perkara 634 ini. Harusnya sesuai dengan informasi dari Panitera Muda akan diterangkan di dalam sidang pertama hari ini di nomor perkara 634 untuk menjadi junto daripada perkara 157. Jadi tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Harapan kami ditegakkannya keadilan atas kerugian yang diderita korban atau klien kami Pak Yudi Asmara. Berarti ada pergeseran dari 157 ke 634 itu ada perubahan signifikan atau gimana ini? Sebagai penasihat Karena hukum. kami belum melihat di SIPP bahwasanya dakwaan juga masih kosong, harapan kami sudah bisa diterangkan bahwasanya perkara 634 adalah berkesinambungan dengan perkara 157 di PN Sleman ini. Harapannya yang terdakwa gimana selaku penasihat hukum Pak Yudi? Selaku penasihat hukum dari Pak Yudi Asmara, kami mengharapkan betul bahwasanya apa yang memang sudah didakwaan itu akan menjadi sesuatu pertimbangan hakim dan memang itu benar-benar nyata terjadi. Dokumen tersebut adalah memang dipalsukan tanda tangannya dan kemudian ada kerugian dari pihak klien kami. Dan tidak ada itikat baik daripada terdakwa ini untuk mengganti kerugian kepada klien kami, sehingga semoga ini menjadi pertimbangan hakim dalam pemeriksaan perkara 634 untuk menjadi hukuman yang setinggi-tingginya. Kalau di dalam pasal 263 kalau nggak salah itu 6 tahun selama-lamanya. Oke, Pak.